Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Jayanto. Saya kelas 12 3J1, berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Kali ini saya akan mempresentasikan dan memberikan contoh tentang firewall pada jaringan komputer dan VoIP. Yang pertama adalah daftar isi yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama adalah pengertian firewall, yang kedua fungsi firewall, yang ketiga jenis-jenis firewall, yang keempat firewall pada jaringan komputer, yang kelima firewall pada VoIP. Pengertian firewall. Firewall adalah sebuah alat keamanan jaringan yang bisa digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan serta memberikan perizinan, bahkan membantu memblokir lalu lintas tertentu berdasarkan aturan. Dengan kata lain, firewall ini adalah sistem keamanan yang bisa digunakan untuk melindungi perangkat komputer dari ancaman yang bisa saja terjadi pada jaringan internet. Fungsi firewall: mengatur dan mencatat lalu lintas jaringan, mengatur akses konten masuk, melindungi data-data pribadi, memblokir konten, memantau penggunaan bandwidth, menjamin keamanan menjelajahi internet. Jenis-jenis firewall. Yang pertama adalah next generation firewall, yang kedua packet filtering firewall, yang ketiga proxy firewall, yang keempat stateful inspection firewall, yang kelima circle level gateway, yang keenam software firewall, yang ketujuh hardware firewall, dan kedelapan transparent glass firewall. Firewall pada jaringan komputer. Firewall pada jaringan komputer merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Firewall pada jaringan komputer dapat diterapkan terhadap software, hardware, maupun sistem yang terdapat dalam komputer. Jenis firewall pada jaringan komputer. Di sini saya hanya akan menampilkan dua. Yang pertama adalah personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Yang kedua adalah network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Firewall pada jaringan komputer Cisco Packet Tracer. Topologi jaringannya kita membutuhkan 3 PC, 1 laptop, 1 access point, 1 HP, 1 switch, 1 router, 1 server. Yang ini merupakan konfigurasi pada routernya. Bisa kalian skip saja, di pause saja nanti di video ini. Selanjutnya adalah firewall pada VoIP. Firewall pada VoIP bertanggung jawab atau berfungsi untuk memantau pertukaran informasi selama komunikasi VoIP. Untuk mengatur lalu lintas perpindahan data perangkat dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode packet filtering dan stateful inspection. Packet filtering merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, kemudian mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol atau biasa disebut IP address, port, dan protokol. Packet filtering juga disebut sebagai firewall statis. Stateful inspection firewall adalah jenis sistem yang memiliki fungsi utama untuk mengecek sumber paket atau paket source serta membuka isinya. Sayangnya jenis ini dapat mengurangi performa dari perangkat. Firewall pada VoIP Cisco Packet Tracer. Nah, kali ini saya akan memberikan contohnya sekaligus menayangkannya dalam PowerPoint. Perangkat yang kita butuhkan adalah satu router, 2 IP phone, 2 PC, 1 switch, 1 access point, dan 1 smartphone. Ini merupakan konfigurasi switchnya. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi switchnya. Yang pertama kita enable, lalu kita config terminalnya. Yang sekarang adalah konfigurasi routernya. Nah, konfigurasi yang ini merupakan perintah yang digunakan agar IP phone mendapatkan batasan jumlah IP phone yang ingin digunakan. Misalnya IP phone yang kita gunakan adalah 5, berarti kita menggunakan max EPON 5, max DN 5, atau assign 1 to 5. Memasukkan dial number atau nomor yang digunakan untuk menghubungi perangkat lain.
Ini number ini kita gunakan supaya IP phone kita dapat menghubungi IP phone yang lain menggunakan nomor ini. Jika sudah dikonfigurasi, maka bisa dilihat sendiri ini nomornya sudah masuk 111 dan 222 dan bisa dihubungi satu sama lain. Ini merupakan firewall yang dikonfigurasikan di PC server. Di sini saya mengallowkan hanya satu IP saja di ruang staff, yaitu perangkat komputer di ruang staff. Yang di-deny dua ini merupakan satunya lagi laptop, yang satunya lagi smartphone. Dan ini hasil ping dari PC server ke handphone. Yang pertama ini RTO, di mana firewall berfungsi. Dan sekarang handphonenya merupakan ping IP 1.7 yang merupakan laptop. Ini berhasil. Yang ini satu lagi ping ke 192.168.1.4 merupakan IP server di mana tidak berhasil RTO, berarti firewallnya berfungsi. Ya, kali ini saya akan mencontohkannya dalam Cisco Packet Tracer. Ini saya sudah memiliki perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Kita menggunakan router 2811, switch 295.24, lalu menggunakan access point PT. Sini pertama kita mengganti portnya dulu, mematikan laptopnya, kita lepas, gunakan WPC 300N untuk kita menggunakan access point ini. Kita matikan perangkat PC-nya, kita cabut portnya, lalu kita pasang WMP 300N, nyalakan lagi. Sudah, akan terotomatis terhubung dengan access point. Lalu kita gunakan kabel otomatis saja. Nah, di sini IP phone kita masih belum nyala karena powernya belum saya pasang. Bisa kalian pasang seperti ini. Nah, seperti yang di PowerPoint saya tadi, saya akan mengkonfigurasi yang pertama di switch-nya. Kita skip supaya hijau semua beberapa detik, lalu kita config CLI router 0. Kali ini kita menggunakan IP DHCP pool. Ini merupakan IP yang akan kita gunakan untuk routernya, yaitu 192.168.1.1. Yes. Seperti yang kita lihat selanjutnya adalah option IP.
Ini kita gunakan hanya untuk IP pon saja, option IP 150, IP 192.168.1.1. Option 150 IP 192.168.1.1. Kita X, lalu kita masukkan IP DHCP exclude /address 192.168.1.1 int fa 0/0. Kita masukkan IP address 192.168.1.1.255.255.255.255.0. Ini merupakan IP address yang akan digunakan untuk router kita. Lalu no shutdown, yang artinya menyalakan port yang pertama kita. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan telephony service. Masukkan telephony strip service, lalu IP source. Ini merupakan source yang akan digunakan untuk IP pon nanti. 1.1 port 2000 max epon. Karena epon kita hanya 2, kita masukkan saja 3. Ini terserah kalian max eponnya mau berapa. Misalkan kalian menggunakan IP pon 5, kalian bisa menggunakan max eponnya 5. Lalu max DN, itu dial number, kita ikuti juga dengan jumlah max eponnya 3. Auto assign 1, 2, 3. Ini berguna agar dial number yang saat kita masukkan nanti langsung otomatis terpasang di perangkat-perangkatnya. Keluar. Selanjutnya adalah memasukkan dial number agar IP pon kita bisa menghubungi IP pon yang lain. Epon strip dn 1 number itu 11. Ini numbernya terserah kalian mau berapa. Kali ini saya hanya menggunakan 111, 222 dan 333. Lalu kita X, masuk lagi ke epon dn 2. Kita gunakan yang sama. Lalu kita X. Salah. Lalu masuk lagi ke epon dn 3 number 3333. Ini sudah tuh. Kali ini kita akan melihat hasilnya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Dial numbernya sudah masuk 111, 222. Jika kita menghubungi satu sama lain, berhasil.
berikutnya adalah mengkonfigurasi servernya. Servernya ini kita konfigurasi di ruang server, komputer ruang server, firewall. Ini kita nyalakan dulu, lalu masukkan actionnya allow. Sebelum itu kita lihat dulu IP nya berapa. Kita anu DHCP 1.4, kita dapat IP 1.4. yang ini access pointnya kita sambungkan dulu. Stop. DHCP 1.5 1.6 1.7 5 6 7. Yang ini 4. Ini kita allow-kan firewall-nya, kita allow-kan untuk komputer di ruang staff. IP kita menggunakan protokol IP, nomor IP nya 192.168.1.6. Ini wildcard-nya kita masukkan saja 0.000. Add. Lalu kita deny untuk laptop dan smartphone ya. Merupakan IP laptop. Kita deny lagi untuk IP smartphone nya 192.168.1.7. Sekarang IP 0.0.0. Add. Lalu kita keluar, kita skip dulu beberapa waktu. Kita ping IP ke 192.168.1.5. Lihat hasil RTO, yang berarti firewall kita berhasil. Lalu kita ping ke IP 1.6 yang merupakan IP komputer yang sudah kita allow. Ya, berhasil. Lalu kita ping lagi ke smartphone. Ya, RTO sama seperti yang tadi yang kita deny. Lalu kita coba dari laptop sini, kita ping ke smartphone 192.168.1.7. Berhasil karena firewallnya dari PC server, dimana server tidak bisa ping ke laptop atau laptop tidak bisa ping ke komputer server. Begitu pula dengan smartphone ruang staff tidak bisa ping ke PC server, tapi mereka bisa ping satu sama lain. Ini kita coba ping ke PC ruang staff, bisa. Lalu kita coba ke ruang server 1.4. RTO berarti firewall kita sudah berhasil. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.